Di malam yang sunyi, ku duduk sendiri di bawah kegelapan. Tak ada seorang pun yang ingin menemaniku. Tak ada yang mengerti apa yang aku rasakan. Hancur hati ini, tak berdaya diriku ini. Tak tahu kemana aku akan mengadu segala keluhanku. Aku tak sanggup menyimpannya sendiri. Banyak orang menjauhiku, menghinaku, bahkan menganggapku sangat berdosa. Bagaimanakah aku akan menjalani kehidupanku seperti ini? Hai, itu adalah suara hati dari saudara-saudara kita yang mau saya refleksikan di dalam kehidupan. Teman-teman pernah nggak mengambil waktu sejenak dan merefleksikan kehadiran saudara-saudara kita yang disabilitas? Sebenarnya dunia ini tidak hanya didiami dan dimiliki oleh kelompok manusia yang normal atau orang yang berdaya, tetapi dunia ini juga didiami dan dimiliki oleh kelompok yang abnormal atau orang yang tak berdaya. Dan sebenarnya kesadaran ini ada di dalam diri kita. Namun di saat tertentu terkadang kita melupakan, mengabaikan, dan bahkan menutup ruang untuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Dan sebenarnya pemahaman yang kita bangun ialah kelompok normal memiliki kecakapan yang lebih baik dan dibutuhkan untuk hidup bersama. Sementara kelompok abnormal adalah kaum yang tidak memiliki kontribusi dan bahkan cenderung menjadi beban bagi kaum yang normal. Ini merupakan salah satu pemahaman yang perlu kita bongkar dan diganti dengan pemahaman yang baru. Dunia ini seluruhnya dihuni oleh manusia yang normal, tetapi dengan kecakapan masing-masing sesuai dengan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Orang-orang yang disabilitas juga sebenarnya mampu walaupun kemampuan mereka berbeda. Kenyataan yang kita temui di dalam kehidupan kita seringkali kita tidak membuka ruang untuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Bahkan gereja dan juga orang terdekat dari penyandang disabilitas itu. Apakah mungkin pernah terbayang di dalam pikiran kita ketika kita ada di posisinya mereka? Bagaimana kita merasakan berbagai kacamata yang ditujukan kepada kita? Apakah mungkin juga ketika kita menjumpai orang-orang seperti itu, kita tidak punya rasa empati kepada mereka, tetapi justru kita menuding mereka dan kita mengatakan mereka. Berbagai pandangan yang kita berikan kepada mereka tanpa kita sadari, kita merenggut kepercayaan diri mereka. Karena itu, kita harus berhenti memandang para penyandang disabilitas sebagai beban, apalagi melihat kecacatan mereka sebagai yang berhubungan dengan dosa atau kesalahan keluarga, orang tua,
atau si penyandang disabilitas. Kita harus menerima dan menghormati disabilitas sesama saudara, dan mulai membangun kebersamaan dan persaudaraan dengan disabilitas sambil kita berusaha memahami maksud Allah menghadirkan mereka di tengah masyarakat. Teman-teman, sebenarnya hadirnya penyandang disabilitas di tengah-tengah kita justru untuk mengingatkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, pemahaman tentang teologis gereja dan masyarakat yang selama ini kita pegang adalah yang dikonstruksikan oleh disabilitas untuk kepentingan. Nah, teologi gereja dan masyarakat seperti itu dipandang pincang dan bercorak diskriminatif. Nah, yang kedua, stigmatisasi dan marginalisasi penyandang disabilitas sebagaimana yang selama ini terjadi dalam teologis. Gereja dan masyarakat adalah dosa yang harus ditinggalkan. Yang harus kita katakan ialah mengizinkan adanya penyandang disabilitas di sekitar kita untuk menegaskan bahwa hidup artinya kita berada bersama dan bersama-sama dengan orang yang memiliki kelebihan yang lain atau dengan keterbatasan yang berbeda dengan keterbatasan kita. Dan yang terakhir, orang-orang yang berhadapan dengan disabilitas ini menunjukkan bahwa kehadiran para penyandang disabilitas membuat mereka ditolong untuk belajar memperhatikan hal-hal kecil dan terus bersyukur atas hal-hal itu. Mungkin saja manusia lebih tertarik kepada hal-hal yang besar dan spektakuler sehingga mengabaikan hal-hal kecil dan jarang melihat hal-hal kecil sebagai berkat. Nah, dalam pengajaran Yesus meminta para pengikutnya untuk melihat hal-hal itu. Burung pipit di udara, bunga bakung di padang dan rumput. Tuhan memperhatikan hal-hal kecil dan merawat kehidupan kita juga dengan hal-hal yang kecil.